Puji Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu petang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia, sebab Dia adalah Allah sesembahan kita. Tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet itu Facebook, dalam maupun luar negeri, sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, di Jakarta, di Bandung, di Sumatera. Hamba berdoa kiranya Tuhan juga menggembalakan saudara di sana, maupun anak-anak Tuhan yang masih simpatisan di dalam maupun luar negeri. Juga saya berdoa supaya kiranya lewat ketekunan ibadah Raya Minggu ini, kita boleh merasa hidup rohani kita tergembala, dituntun sampai kepada puncaknya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kita akan memperhatikan dengan seksama dan memfokuskan diri pada ayat 15 ini. Kiranya pertolongan Tuhan nyata. Amin. Dan pembukaan firman petang ini meneguhkan setiap hati kita masing-masing tentunya. Ayat 15. Demikian firman Tuhan. Naga memburu perempuan itu. Iya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Puji Tuhan. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Sebesar sungai ke arah perempuan itu. Supaya ia dihanyutkan sungai itu. Puji Tuhan. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Sebetulnya air sebesar sungai merupakan senjata pamungkas atau senjata yang terakhir daripada ular naga itu. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab pada ayat 13 kalau kita perhatikan dan masih ingat apa yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, pada ayat 13 naga itu telah memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Namun pada ayat 14, kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan di padang gurun, padang belantara, sehingga ia terpelihara selama 3 tahun setengah. Dengan lain kata, diasingkan oleh Tuhan. Jauh dari mata ular. Nah, akhirnya pada ayat 15 ini, kembali ular mengejar, tapi dengan cara ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Amin. Dengan satu tujuan, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Dengan satu tujuan, supaya perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dihanyutkan sungai itu. Puji Tuhan. Berarti sungai itu mempunyai arus yang sangat kuat, dahsyat. Sungai itu mempunyai pengaruh yang begitu hebat. Bukan? Dengan demikian, anak-anak Tuhan, kalau ia tidak sadar, akan mengalami kematian rohani. Jikalau ia tidak hati-hati, akan mengalami kematian rohani. Jikalau ia tidak hati-hati dengan arus dari air sebesar sungai yang begitu dahsyat ini. Nah, inilah pentingnya pertolongan Tuhan. Lewat ibadah-ibadah, pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan. Sebab tiada mungkin seorang pun manusia bisa sampai ke surga
dari bumi sampai ke surga. Kalau tidak pertolongan Tuhan, kita terima lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya peristiwa ini, tadi naga menyemburkan air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Sebenarnya peristiwa ini sudah pernah terjadi di Mesir. Pada zaman Firaun, Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari Firaun dan perbudakan Mesir. Puji Tuhan. Sejenak kita lihat. Sebenarnya ketika ular naga itu menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai ke arah perempuan itu, sebetulnya ini sudah pernah terjadi. Peristiwa ini peristiwa yang terulang untuk yang ketiga kali. Sebab peristiwa ini sudah pernah terjadi. Yang pertama kita lihat. Ketika pada zaman Firaun, di mana Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel, untuk membebaskan umat Allah dari Firaun dan dari perbudakan Mesir. Puji Tuhan, Mesir itu merupakan gambaran dari dunia yang gersang ini. Puji Tuhan, dunia ini bukan tanah air kita. Dunia ini tempat kita menumpang untuk sesaat saja. Tetapi Abraham juga rindu tanah air surgawi. Rasul Paulus rindu tanah air surgawi. Kalau Yusuf juga berkata, dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah penjara. Puji Tuhan. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, dia sudah melepaskan tawanan-tawanan itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dia keluarkan kita dari penjara, dari dalam penjara dunia ini. Keluaran pasal yang ke-7, ayat 15 dan 16, baca. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Itulah pertama air menjadi darah. Iya. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada Iya. waktu biasanya ia keluar ke sungai. Pergilah Musa diutus ke Firaun. Dia akan pergi pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan. Terus? Nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Iya. Dengan memegang di tanganmu tongkat yang Iya. tadinya berubah menjadi ular. Memegang tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Terus? Dan katakanlah kepadanya, Iya. Tuhan Allah orang Ibrani Iya. telah mengutus aku kepadamu Iya, untuk mengatakan, Terus kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel umat Allah dari Firaun dan perbudakan Mesir. Terus? untuk mengatakan, Dia. biarkanlah umatku pergi, Ya. supaya mereka beribadah kepadaku di Puji padang Tuhan. gurun. Kita nanti dilepaskan dari penjara dunia ini dengan satu cara. Kita harus beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Jadi kalau ada berkata yang penting percaya, yang penting hatiku kepada Tuhan, tapi tidak beribadah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak beribadah, tidak masuk surga. Tidak tergembala, tidak masuk surga. Itu sebabnya Tuhan utus hamba-hambanya untuk memimpin rumah Tuhan. Untuk memimpin pembebasan gereja dari dalam penjara dunia ini. Tetapi perhatikan, yang saya mau sampaikan di petang ini adalah, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Puji Tuhan, dari pembacaan ini, kita dapat melihat bahwa Firaun sangat bangga terhadap sungai Nil, bukan? Dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Firaun sangat bangga terhadap sungai Nil, bukan? Ya, yang mengitari seluruh negeri Mesir. Jadi sungai Nil itu mengitari seluruh wilayah atau negeri Mesir. Puji Tuhan, memang sungai Nil ini sangat didambakan dan dibutuhkan oleh orang-orang Mesir. Sebab sungai Nil itu berdampak terhadap kemajuan perekonomian di Mesir. Juga sungai Nil berdampak sangat dibutuhkan oleh ladang-ladang para petani. Sesuai dengan Ulangan pasal 11 ayat 10. Amin, saudaraku. Sehingga
Sungai Nil ini menjadi kebanggaan dari Fir'aun. Sungai Nil ini menjadi kebanggaan daripada orang-orang Mesir. Puji Tuhan. Dari hal ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Sungai Nil ini mempunyai arus yang kuat, dampak yang kuat. Sungai Nil ini mempunyai pengaruh yang begitu hebat sekali. Puji Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak sadar arus yang hebat ini, arus Sungai Nil yang hebat ini dapat mempengaruhi dan menghanyutkan anak-anak Tuhan hingga sampai mengalami kematian rohani kalau ia tidak sadar. Kalau tidak berhati-hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian, saudara, arus yang sama juga pernah terjadi pada zaman Yesus anak Allah. Kita lihat, arus yang sama juga pernah terjadi. Yang kedua, arus yang sama, yang kedua juga pernah terjadi pada zaman Yesus anak Allah. Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Baca agak cepat. Demikian firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini penting. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Oleh karena perkara daging, oleh perkara dunia, baik juga demonstrasi dari roh jahat, roh najis, dengan tipu dayanya, hati-hati. Karena itu kita penting untuk penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita taat setia dengar-dengaran. Lalu terus Kembali dari sungai Yordan. kembali dari sungai Yordan, terus Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. iya, terus Di situ ia tinggal 40 hari lamanya terus dan dicobai iblis. ya, Selama di situ ia tidak makan apa-apa ya, dan sesudah waktu itu ia lapar. terus Lalu berkatalah iblis kepadanya, ya, "Jika engkau anak Allah, ya, suruhlah batu ini menjadi roti." terus Jawab Yesus kepadanya, ya. "Ada tertulis." Ada tertulis, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis, firman Allah yang tertulis. Terus, Manusia hidup bukan dari roti saja. terus, Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. ya, Dan dalam sekejap mata, ya. ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini merupakan pencobaan yang kedua. Sesudah melewati pencobaan yang pertama. Terus, Kata iblis kepadanya, ya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. terus, Dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. terus, Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." iya. Tetapi Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis." ada tertulis. Tadi Yesus penuh Roh Kudus. Kemudian saat menghadapi pencobaan yang kedua pun, Yesus kembali berkata, ada tertulis. Itulah firman yang tertulis dalam kitab suci. Terus, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. ya. Terus, Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. setelah melewati pencobaan yang ketiga, Yesus setelah mengalami kemenangan dari pencobaan yang pertama, kedua, lalu menghadapi pencobaan yang ketiga. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak pernah berhenti untuk mengalahkan anak-anak Tuhan. Setan tidak pernah bertobat. Setan bukan setan namanya kalau dia tidak mengejar terus. Karena setan itu tidak pernah bertobat. Hanya orang yang bertobat berhenti mengejar dosa. Amin, saudaraku. Terus, Dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. terus, Lalu berkata kepadanya, ya, "Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, terus, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. ya, Sebab ada tertulis, ya, mengenai engkau, ya. ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Nah, untuk melindungi engkau." Ini ajaran setan, saudaraku. Berbicara soal kebangkitan, tapi dasar yang teguh tidak disampaikan. Bicara suasana kebangkitan, tapi salib Kristus tidak diajarkan. Kan ini ajaran setan. Terus, Dan mereka akan menatang engkau di Ya. atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. dia katakan malaikat bisa menatang. Kalau manusia jatuh dalam dosa, siapapun tidak bisa mengangkat. Kecuali darah salib Kristus, saudara. Amin. Ingat itu, jangan mencobai Tuhan dengan perkara apapun. Terus, Yesus menjawabnya, Yesus menjawab setan. Terus, katanya, ya,
ada firman. Ada firman. Itulah yang tertulis dalam kitab suci. Terus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Puji Tuhan. Disingkat saja ya. Sesudah keluar dari sungai Yordan, atau sesudah dibaptis, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Tuhan yang sama ke padang gurun untuk dicobai. Dan di situ dia mengalami kelaparan yang hebat. Dalam keadaan lapar yang hebat, dia harus menghadapi 3 jenis cobaan. Dia harus menghadapi 3 jenis cobaan. Pencobaan yang pertama, batu menjadi roti. Batu menjadi roti. Ini merupakan arus yang begitu hebat, namun terhubung langsung dengan keinginan daging. Amin, saudaraku. Ini merupakan arus, pencobaan yang pertama ini merupakan arus yang begitu hebat untuk menghanyutkan kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Dan hal itu terhubung langsung dengan keinginan daging. Kemudian pencobaan yang kedua, iblis memperlihatkan kerajaan dan kemegahan dunia. Dengan lain kata, iblis memperlihatkan keindahan dunia ini. Dan pencobaan yang kedua ini merupakan arus yang hebat, terhubung langsung dengan keinginan mata. Lalu, karena Yesus berkemenangan terhadap pencobaan yang pertama dan kedua sebagai arus yang hebat, Yesus kembali menghadapi pencobaan yang ketiga. Iblis membawa Yesus di bubungan bait Allah atau menara bait Allah. Dari situ, iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Ini merupakan arus pencobaan yang terhubung langsung dengan ketinggian hati, dengan keangkuhan hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Makanan itu pencobaan atau arus yang terhubung langsung dengan keinginan daging manusia. Kemudian ke tempat yang tinggi, itu terhubung langsung dengan keangkuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu, tadi pencobaan yang kedua memperlihatkan kerajaan dunia dan keindahannya, itu terhubung langsung dengan keinginan mata. Pencobaan yang ketiga berada di tempat yang tinggi, terhubung langsung dengan keangkuhan hidup. Pencobaan yang ketiga, arus yang begitu hebat, terhubung langsung dengan, saudaraku, keangkuhan hidup. Lalu kita baca ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, karena pada akhirnya Yesus anak Allah berkemenangan amin, terhadap pencobaan yang merupakan arus yang begitu hebat. Berkemenangan terhadap 3 arus pencobaan sebagai arus yang begitu hebat. Puji Tuhan, akhirnya karena dia melihat Yesus berkemenangan, terus ia mundur daripadanya. setan mundur dari Yesus. Tapi bukan setan namanya kalau setan tidak mengejar terus. Lihat. Dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Di mana waktu yang baik bagi setan? Lihat bagian yang ketiga. Oh, sebelum kita melihat bagian yang ketiga, kita lihat dulu 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan Ya. apa yang ada di dalamnya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terus, Jikalau orang mengasihi dunia, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang jikalau itu. orang mengasihi dunia, konsekuensinya, saudaraku, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan mengasihi dunia dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Sebab jikalau orang mengasihi dunia dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu, tentu saja kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Sudah pastilah. Puji Tuhan. Lihat 3 hal di dalamnya. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Atau 3 hal yang ada di dalam dunia.
1, yaitu keinginan daging 2, dan keinginan mata, 3. serta keangkuhan hidup. Iya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Atau 3 hal yang ada di dalam dunia. 1, keinginan daging. Ini merupakan pencobaan sebagai arus yang pertama yang datang dari setan. Hati-hati. Ini arus setan yang pertama. Saudaraku, keinginan daging itu arus setan yang pertama. Untuk menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan kalau tidak sadar. Hati-hati dengan keinginan daging. Amin. Lihat ya, kalau orang hidup menurut daging, dia hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara di atas, perkara rohani. Dia tidak akan pernah memikirkan kegiatan ibadah dan pelayanan. Itu arus yang pertama. Tapi arus dari setan. Puji Tuhan. Sampai sore ini, petang ini kita masih berada di dalam pengaruh arus dari roh Tuhan. Amin. Buktinya kita ada di tengah ibadah, bukan? Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Keinginan mata. Yang kedua, keinginan mata. Ini merupakan pencobaan sebagai arus yang kedua dari setan, keinginan mata. Itu sebabnya setan memperlihatkan segala keindahan-keindahan dunia. Itu sebabnya setan memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahan dunia. Lalu akan diserahkan kepada setiap orang, kepada anak-anak Tuhan yang tidak sadar, tidak hati-hati, yang tidak berada di dalam arus yang kuat dari Allah Roh Kudus. Tuhan itu penuh Roh Kudus. Sebab itu dia ada dalam pengaruh Roh Kudus yang kuat. Sehingga ketika Roh Tuhan menuntun dia ke padang gurun, dia dituntun saja ke padang. Dia rela saja dituntun oleh Roh Tuhan. Sekalipun menghadapi ujian yang begitu hebat. Dalam keadaan lapar yang hebat. 40 hari 40 malam. Lapar hebat. Menghadapi cobaan arus yang kuat dari setan. Bayangkan lo itu. Tetapi Tuhan juga, saudaraku, penuh dengan firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga. Tadi 3 hal yang ada dalam dunia. Yang ketiga. Keangkuhan hidup. Ini merupakan pencobaan sebagai arus yang ketiga dari setan. Itu sebabnya setan membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Dari situ ia mencoba Yesus. Dan berkata, jatuhkanlah dirimu. Alasan dia mengatakan itu, nanti malaikat menatang supaya kaki tidak terantuk. Firman Tuhan sudah dipelintir oleh setan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa kebangkitan itu sedang berlangsung di tengah ibadah dan pelayanan mereka. Tapi sementara sengsara salib sebagai dasar yang teguh tidak ditetapkan. Bagaimana kebangkitan tidak tanpa penopang yang baik? Bagaimana kebangkitan berlangsung tanpa ditopang oleh pengalaman kematian? Itu sesuatu yang mustahil. Jangan kita mau ditipu lagi. Jujurlah kepada hati nurani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangi dulu baca 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ya, 3 hal. Keinginan daging 1, keinginan mata 2, keangkuhan hidup 3. Terus, Bukanlah berasal dari Bapa, ketiga hal yang berasal dari dunia ini, ketiga hal tersebut bukan berasal dari Bapa, terus melainkan dari dunia. melainkan dari dunia. Itu arus yang kuat. Tapi kalau anak Tuhan tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, bisa menghanyutkan kerohanian anak Tuhan, sampai anak Tuhan mengalami kematian rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku, perlu untuk diketahui, ketinggian di hati, keangkuhan hidup, awal dari kejatuhan. Ingat itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apapun yang kita miliki, tinggal bersyukur kepada Tuhan, karena itu semua kemurahan Tuhan. Ingat, Tuhan ada di bubungan bait Allah, tapi dia tidak mau mencobai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 17.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Hati-hati dengan arus pencobaan bisa menghanyutkan dan menenggelamkan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yesus harus meminum cawan Allah. Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dengan demikian, kehendak Allah terlaksana. Itu sebabnya ibadah ini harus langsung dihentar. Ibadah ini harus langsung dihubungkan dengan kehendak Allah. Sengsara salib. Tidak boleh dihubungkan dengan yang lain. Tidak boleh dihubungkan dengan hanya sebatas berkat. Ibadah harus dihubungkan kepada kehendak Allah. Rencana Allah ada di atas kayu salib. Supaya kita semakin mengerti dan berlaku bijaksana. Amin, saudaraku. Supaya kita jangan binasa seperti dunia ini nanti binasa. Saudara, perhatikanlah sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Nah, itu arus yang kedua. Pada zaman Yesus, namun Yesus berkemenangan karena dia ada di dalam pengaruh yang hebat dari Roh Kudus. Amin, saudaraku. Wahyu 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 15 dulu. Ayat 15 terlebih dahulu. Naga memburu perempuan itu. Ya, Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air Ya. sebesar sungai ya. ke arah perempuan Air itu, sebesar sungai ke arah perempuan itu terus. supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya. Inilah waktu yang tepat bagi setan. Yang dimaksud tadi dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Jadi karena dia pada zaman Yesus, Yesus berkemenangan terhadap arus pencobaan yang kuat. Lalu dia mengundurkan diri untuk menunggu waktu yang baik. Inilah waktu yang baik yang dimaksud bagi setan itu loh. Wahyu 12 ayat 15. Amin, saudaraku. Ini waktu yang baik bagi setan. Tapi waktu sekalipun itu merupakan waktu yang baik bagi setan. Namun kita tetap harus berada di dalam kegiatan roh. Dan berada dalam pengaruh yang hebat dari Allah Roh Kudus. Jangan undur dari kegiatan roh. Jangan undur dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Karena setan menunggu waktu yang baik. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara, saudara laki-laki, saudara perempuan, doakan dia untuk terima pengajaran tabernakel. Supaya ibadah itu berpola tabernakel. Yesus adalah tabernakel sejati. Semuanya tabernakel sudah ditandai dengan darah. Dari mezbah korban sampai 7 kali percikan. Di atas tutup pendamaian, 7 kali percikan di depan tabut perjanjian. Semua sudah ditandai, semua peralatan tabernakel sudah ditandai dengan darah. Sebab Yesus tabernakel sejati. Ia telah merobek dirinya sendiri di atas kayu salib. Supaya terbuka jalan. Sudah jelas. Harus berpola. Ibadah harus berpola. Jangan tolak pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Supaya kelak kau tidak menyesal. Setiap orang yang tidak mencintai pengajaran tabernakel akan menyesal. Akan menyesal di kemudian hari. Bukan sekarang. Penyesalan selalu di belakangan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Lebih dari ucapan syukur orang dunia. Ucapan syukur orang dunia kalau dia merasa memiliki A, B, C, D, E. Dia memiliki gelar tinggi. Gelar apa saja, harta kekayaan. Tapi kita lebih dari itu. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa suami kita, jiwa istri kita, jiwa anak-anak kita, jiwa saudara laki-laki, saudara perempuan, jiwa orang tua kita. Kiranya segera kita memahami rencana Allah yang besar ini. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada artinya keras hati kita. Haleluya. Inilah waktu yang baik itu. Tapi bagi setan, tapi kita juga, saudaraku, punya pembela. Punya pembela.
Jangan kira ibadah ini tanpa pembela. Ibadah ini ada pembela. Imam besar agung, pembela bagi kita semua. Dia tampil di sebelah kanan kita semua. Puji Tuhan. Lihatlah ayat 16. Yesus tampil sebagai pembela. Lihat, sudah akhirnya memang gereja akan menghadapi arus pencobaan pada fase yang ketiga di akhir zaman ini. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Fase pertama zaman Musa, dia diutus untuk membebas. Pada zaman Yesus juga diutus Allah untuk membebaskan gereja dari dunia, dari penjara dunia. Dan fase yang ketiga di akhir zaman ini. Sebab itu harus hati-hati kita. Karena akhir zaman ini merupakan waktu yang baik bagi setan. Hati-hati itu. Momentum yang baik bagi setan. Hati-hati. Puji Tuhan. Lihatlah ayat 16. Tetapi lihat. Tetapi bumi datang menolong Nah, perempuan itu. Disinilah kemurahan Tuhan dinyatakan. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Puji Tuhan. Ini merupakan pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Ini merupakan pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Dan dialami langsung oleh gereja Tuhan yang sempurna, mempelai Tuhan. Itulah perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang heran dan ajaib. Tidak terduga dan tidak terselami segala rancangan-rancangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya kembali mengatakan, tadi kita sudah melihat. Supaya kita melihat nanti rancangan Tuhan yang tak terduga ini. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat Firaun bangga terhadap Sungai Nil dengan pengaruhnya yang sangat hebat. Tetapi tanpa diduga. Lihat ke sini. Peristiwa ini, Wahyu 12 ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ini pertolongan Tuhan tak terduga. Demikian juga Firaun bangga terhadap Sungai Nil dengan arus dan pengaruhnya yang hebat. Tadi saya sudah uraikan. Tetapi saudara, tanpa diduga, 7 lembu gemuk, 7 bulir gandum muncul dari Sungai Nil. Mengguncang hati daripada Firaun. Tidak terduga. Tidak terduga. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, suatu keheranan Allah yang tak terduga terjadi. Tetapi itu hanya bisa dialami manakala gereja Tuhan mampu memiliki hikmat. Manakala gereja Tuhan memiliki pembukaan firman. Seperti yang Tuhan tetapkan kepada Yusuf. Hanya hikmat pembukaan firman yang mengerti pertolongan yang tak terduga ini. Doakan terus supaya terjadi pembukaan firman. Supaya pertolongan Tuhan yang tak terduga ini akan muncul. Tadi kan sungai ini kebanggaan daripada Firaun. Justru dari situ muncul 7 lembu gemuk. Dari kebanggaan Firaun ini muncul 7 bulir gandum yang berisi dan bernas. Siapa yang duga? Tidak ada yang duga. Tetapi hanya dialami oleh gereja yang memiliki hikmat. Gereja yang memiliki pembukaan firman. Itulah mimpi yang dinyatakan oleh Yusuf. Ini loh pertolongan Tuhan yang tak terduga itu. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Orang yang berilmu di Mesir, orang yang punya pengetahuan di Mesir, tidak mengerti apa-apa. Ini hanya bisa dialami oleh gereja yang memiliki hikmat. Gereja yang memiliki pembukaan firman. Gereja mewah yang isinya puluhan ribu. Kalau tidak punya hikmat pembukaan firman, dia tidak akan mengalami pertolongan yang tak terduga. Ingat ini. Gereja mewah isinya puluhan ribu.
Kalau tidak memiliki hikmat, tidak memiliki pembukaan firman Allah, semua akan tidak mengerti pertolongan Tuhan yang tak terduga itu. Mengertilah dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Amin ya. Baik. Puji Tuhan. Kita lihat pelaksanaannya kembali. Keluaran 7 ayat 15. Biar kita merasakan pertolongan Tuhan. Amin. 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 Kita kembali membaca Keluaran 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Ya. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Iya. Nantikanlah Tuhan. dia. Musa diutus kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Terus? Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Perhatikan kalimat pada waktu biasanya ia keluar dari ke sungai. Terus? Nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil. Terus? Dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Puji Tuhan. Musa diutus ke Firaun pada waktu pagi. Karena pada waktu itu dia biasa keluar pada waktu pagi dia keluar, pagi-pagi buta dia keluar ke sungai Nil. Kalau yang benar, kalau dia imamat rajani, raja, imam-imam, imamat rajani, yang benar pada waktu pagi, dia harus keluar dari dagingnya untuk menghampiri pribadi Tuhan Yesus yang sudah mengaliri kehidupan kita dengan arus yang begitu hebat, bukan? Itu yang benar, tetapi ini kita melihat, dia bangga dengan arus dunia. Tetapi Tuhan utus Musa pada waktu pagi untuk menghadapi kebanggaan daripada Mesir. Kebanggaan Firaun terhadap arus sungai Nil Mesir. Dengan memegang tongkat di tangannya. Tongkat itu pernah berubah menjadi ular. Berarti tongkat yang di tangannya itu adalah tongkat yang penuh dengan keajaiban. Jadi bukan asal tongkat, saudara. Bukan asal tongkat. Itu tongkat keajaiban. Itu nanti yang menuntut bangsa Israel keluar dari Firaun. Keluar dari perbudakan Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, sidang jemaat untuk kesekian kali, saya berkata, saya tidak bosan. Doakan supaya Tuhan terus tuntun ibadah ini dengan baik. Dalam tuntunan Tuhan, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian, pada zaman Yesus anak Allah, juga dia dituntun dengan tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan juga ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Tandanya apa? Ia penuh dengan Roh Kudus. Dan oleh roh yang sama itu menuntun kehidupan pribadi Yesus anak Allah. Selain itu juga, apa bukti bahwa Yesus memegang tongkat kerajaan yang menuntun kehidupannya? Dia penuh dengan firman. Setiap kali dia menghadapi pencobaan sebagai arus dari setan, baik pencobaan arus yang pertama, baik pencobaan arus yang kedua, baik pencobaan arus yang ketiga, Yesus selalu bergantung kepada firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Perbuatannya, tindakannya, langkah-langkahnya, semuanya ditetapkan, ditentukan oleh firman Allah. Dituntun oleh tongkat kerajaan. Dituntun oleh tongkat kebenaran. Jadi ibadah ini harus dituntun dengan tongkat kerajaan, loh saudara. Supaya kita bisa melihat keajaiban. Manakala kita dituntun oleh tongkat kerajaan itu sendiri. Jadi saudara jangan dituntun dengan tongkat-tongkat asing, saudara.
Ada tongkat-tongkat asing yang bukan tongkat kerajaan, yang bukan tongkat kebenaran. Ada tongkat keakuan. Ada tongkat kebanggaan diri. Ada tongkat merasa diri lebih hebat, lebih benar, lebih suci dari yang lain. Ada tongkat egosentris. Tongkat-tongkat seperti ini bukan tongkat kerajaan. Tongkat semacam ini bukan tongkat kebenaran. Itu tongkat yang menuntun kepada kebinasaan. Kalau ibadah hanya dituntun kepada berita-berita berkat, wah binasa. Kalau ibadah dituntun oleh tongkat-tongkat yang lain hanya bicara soal mujizat jasmani, binasa. Kita butuh tongkat kerajaan. Tongkat kebenaran penuh dengan keajaiban. Itu yang kita butuhkan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Saudara, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian di zaman akhir ini, juga anak-anak Tuhan dituntun oleh tongkat kerajaan dan tongkat kebenaran. Tidak boleh dituntun, ibadah ini tidak boleh dituntun kepada yang lain. Tidak boleh dituntun oleh tongkat-tongkat asing. Keakuan, kebanggaan diri, kepentingan diri, dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mazmur 45. Jadi semua ada perbandingan-perbandingannya. Toh? Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Mazmur 45. Ayat 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Tahtamu kepunyaan Allah, Iya. Terus. tetap untuk seterusnya dan selamanya. Lihat, ingat. Tata Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, bukan? Amin. Tidak akan berubah. Dia sifatnya kekal. Itu tata Allah. Mengapa demikian? Baca. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Karena tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Itu yang menuntun ibadah kita sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, bukan? Tak terduga. 7 lembu gemuk. Itu berbicara soal penebusan dan pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Pertolongan tak terduga. 7 bulir gandum yang berisi dan bernas. Jelas itu firman kehidupan. Firman sempurna, firman kehidupan. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Pertolongan yang tak terduga juga datang dari sungai itu. Sama juga pada fase yang ketiga. Juga pertolongan datang dari bumi juga yang tak terduga. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, supaya kita boleh merasakan penebusan dan pendamaian dalam kehidupan kita, ibadah harus dihubungkan dengan sengsara salib. Di tengah ibadah harus ada pembukaan firman. 7 bulir gandum, firman hidup. Firman yang sempurna. Itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Kiranya kita memahami hal itu. Puji Tuhan. Nah sekarang, karena kerajaan Allah itu seterusnya dan selamanya sifatnya kekal, dan dituntun oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran, maka sekarang pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana tongkat kerajaan atau tongkat kebenaran menuntun ibadah kita ini? Itu pertanyaannya. Nah, sebab itu, saudara, kalau saudara sudah tulis demikian sebagai pertanyaan dalam catatan saudara, saudara juga harus menulis di situ untuk jawaban dari pertanyaan itu. Lihat, Wahyu 12 ayat 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi datang menolong perempuan ini. Sudah saya katakan di atas tadi, itu merupakan pertolongan Tuhan yang tak terduga, bukan? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik. Bumi datang menolong perempuan itu. Kejadian pasal 2 ayat 6. Ini untuk menjawab
tongkat kerajaan, tongkat kebenaran menuntun ibadah ini sampai ke mana? Jawabannya di sini. Bumi datang menolong perempuan itu. Kejadian 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ada kabut Tetapi ada kabut, naik ke tetapi atas. ada kabut, tetapi ada asap. Kabut, asap, naik ke atas. Terus Dari bumi. dari bumi. Itulah doa penyembah. Amin. Kabut asap yang naik sampai di hadirat Tuhan berbau harum. Itu merupakan doa penyembahan. Demikianlah caranya tongkat kerajaan, tongkat kebenaran menuntun ibadah ini. Harus dituntun sampai kepada puncaknya, doa penyembahan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kan tak terduga. Bumi, daratan, tanah. Itu gambaran manusia hina karena dosa. Tapi bagi manusia yang hina, manusia yang berdosa karena hina, tanpa disadari datang pertolongan tak terduga. Hina tapi tertolong, itu pertolongan tak terduga. Juga muncul dari bumi itu sendiri. Kalau tongkat kerajaan menuntun, kalau tongkat kebenaran memimpin ibadah ini sampai kepada doa penyembahan. Inilah pertolongan yang tak terduga itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Tuhan Yesus baik bukan? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wahyu pasal 8. Berdiri dituntun oleh tongkat kerajaan, saudara. Amin. Supaya kita bisa melihat keajaiban-keajaiban yang ada. Karena tongkat itu pernah berubah menjadi ular. Itu kan keajaiban. Haleluya. Supaya nyata nanti pertolongan yang tak terduga itu. Puji Tuhan. Perhatikan. Supaya nyata pertolongan yang tak terduga. Itu kan keajaiban. Keajaiban. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ke-7. Meterai yang ke-7. Puji Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ya. Datanglah seorang malaikat lain. Terus. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Puji Tuhan. Datanglah seorang malaikat lain. Ini tidak lain, tidak bukan. Jelas ini pribadi Yesus. Walaupun tidak ditulis dengan rinci pada ayat ini. Tapi saudara harus percaya. Itu pribadi Yesus. Mengapa saya katakan begitu? Jawabnya karena Yesus adalah imam besar agung. Dialah yang menuntun memimpin ibadah ini sampai kepada puncaknya. Yaitu berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas di atas mezbah. Cawan pembakaran ukupan emas. Ada di tangannya. Jadi ibadah ini, saudaraku, dituntun. Ibadah ini dipimpin oleh seorang imam besar agung. Yesus Kristus, anak Allah. Puji Tuhan, imam besar agung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Menuntun ibadah ini sampai doa penyembahan. Lalu ayat yang keempat, baca. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu. Bersama-sama. Bersama-sama. Saya tidak pernah menemukan malaikat surga memimpin ibadah. Tidak pernah. Ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dia imam besar agung. Jadi saudara jangan pernah salah. Malaikat tidak pernah memimpin ibadah, saudara. Malaikat itu pembantu. Walaupun memang dia sekali waktu bisa jadi badai. Sekali waktu bisa jadi api. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Terus Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. jadi tangan imam besar. Tangan yang kuat. Tangan imam besar. Penuh dengan keajaiban. Tangan imam besar. Tangan yang memimpin ibadah ini sampai kepada puncaknya. Yerusalem yang baru.
beri hidup dituntun oleh dua tangan yang ajaib. Dituntun oleh tongkat kerajaan. Bukan tongkat-tongkat berkat jasmani, tidak. Tongkat kerajaan. Saudara, saya ini bicara sederhana, tapi maknanya itu yang lebih penting bagi kita. Tidak perlu bahasa tinggi dari saya, tanpa makna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya semua orang mengerti, tua, muda, laki-laki mengerti. Secara khusus yang masih punya hati nurani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dua tangan Tuhan. Dua tangan yang penuh keajaiban. Amin, saudaraku. Dia imam besar yang sudah memperdamaikan dosa kita di atas kayu salib. Kemudian kita lihat Wahyu pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya, tapi sejenak saya ingin memperkenalkan, memberitahukan sedikit ciri-ciri manakala gereja itu sudah dituntun sampai kepada ibadah yang sudah memuncak, dituntun sampai kepada puncaknya ibadah. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Nah, ini yang saya perkenalkan kepada saudara, ayat 8, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Kitab yang dimeterai dan anak domba. puji Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ketika anak domba Allah yang telah disembeli itu mengambil gulungan kitab yang sudah dibukakan karena dia sudah tersembeli. Puji Tuhan. Terus tersungkurlah keempat makhluk dan Ya. ke-24 tua-tua Ya. itu tersungkurlah keempat makhluk, empat zat, dan juga tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Terus di hadapan anak domba itu. puji Tuhan, di hadapan anak domba itu. Puji Tuhan. Terus Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. satu cawan emas. Terus Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang satu kudus. cawan emas. Penuh dengan kemenyan. Itulah doa penyembahan dari orang kudus. Itulah puncak ibadah. Karena Tuhan yang menuntun ibadah ini sampai kepada puncaknya. Dituntun oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran. Amin, saudaraku. Tapi ciri-ciri apabila ibadah itu sudah dituntun sampai kepada puncaknya, juga di tangannya ada kecapi Allah. Di tangannya juga ada kecapi Allah, saudara. Masing-masing kita harus memegang kecapi Allah. Dan itu merupakan ciri yang bisa dilihat bahwa ibadah itu sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kecapi Allah berfungsi untuk mengikuti nada-nada, mengikuti irama surgawi. Kiranya juga turun di bumi ini. Dapat mengikuti nada surgawi, nada tinggi, nada rendah harus diikuti. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jangan kita berkata suka menyembah 2 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi ciri yang otentik tidak terlihat, tidak nyata. Di tangan masing-masing satu kecapi. Supaya kita bisa ikuti irama surgawi. Kalau hamba Tuhan tidak bisa mengikuti irama surgawi, dia hanya hamba Tuhan yang bisa memukul gong dan canang. Gong kalau dipukul, gong. Canang, nang. Nang, sini nang. Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau ada yang bernama Anang di sini, ikutilah irama surgawi. Amin, saudaraku. Kalau ada yang bernama Gonggom di sini, ikutilah irama surgawi. Amin, saudaraku. Di Tuhan, itu ciri penyembahan. Di tangannya ada satu kecapi. Kalau hamba Tuhan mengatakan ibadahnya sampai ke penyembahan, tapi ciri pengalaman kematian tidak terlihat. Ciri pengalaman kematian dan kebangkitan tidak terlihat.
Dia hanya seorang hamba Tuhan yang suka memukul gong dan canang. Hanya mengeluarkan satu nada. Tidak bisa mengikuti nada tinggi dan rendah. Puji Tuhan. Dan itu diungkap dengan jelas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Walaupun dia pandai, coba kita lihat sejenak. Hatiku tergerak supaya semakin mengerti kita rencana Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih. Ya, Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan Boleh. bahasa malaikat, boleh sampai ayat 1 dulu ya. Sekalipun seorang hamba Tuhan dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia, bukan hanya bahasa daerah, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga dia menggunakan bahasa manusia yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Bisa bahasa Inggris, contohnya bahasa Jepang, Spanyol, dan lain sebagainya. Terus, dan bahasa malaikat, bahasa malaikat yang selalu diajarkan bahasa lidah. Terus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Terus, aku sama dengan gong yang berkumandang sama dengan gong yang berkumandang. dan canang yang gemerincing. Puji Tuhan. Haleluya. Dia hanya hamba Tuhan yang pandai memukul gong. Dia hanya hamba Tuhan yang pandai memukul canang. Harus ada bukti. Harus kita buktikan di hadapan Tuhan kalau ibadah ini sudah sampai kepada puncaknya. Di tangan kita masing-masing harus ada satu kecapi. Itulah kecapi Allah. Kecapi surgawi. Lihat ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Ya, pandai khotbah, saudara. Pandai khotbah. Saya itu doakan saya ya. Jangan dulu dibaca. Doakan saya, saudara. Jangan hanya bisa khotbah, saudara. Saya takut juga. Sekalipun pandai bernubuat, terus dan aku mengetahui segala rahasia, dipakai dalam pembukaan rahasia firman. Terus dan memiliki seluruh pengetahuan, memiliki pengetahuan jasmani, memiliki pengetahuan sorgawi. Ini pengetahuan yang sempurna untuk menyelamatkan. Kalau pengetahuan duniawi bagus, tapi belum sempurna. Karena pengetahuan dunia tidak bisa menyelamatkan. Terus, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Ya. untuk memindahkan gunung, oleh iman terjadi mukjizat. Terus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetapi ibadah tidak sampai kepada puncaknya, hanya sebatas iman dan harap, firman dan roh, pendalaman Alkitab dan ibadah raya minggu, terus aku sama sekali tidak berguna. tidak berguna. Tidak berguna. Ibadah ini tidak berguna, saudara. Kalau ibadah tidak sampai kepada puncaknya. Sebab itu mau tidak mau kita butuh tongkat kerajaan itu. Karena itu merupakan tongkat kebenaran. Mengapa tongkat kebenaran? Karena ibadah, karena tongkat itu yang menuntun kita sampai pada puncaknya. Saya tidak habis pikir, kenapa hari-hari ini kita senantiasa berbicara soal penyembahan. Tidak ibadah pendalaman Alkitab, tidak ibadah raya minggu, tidak ibadah doa, tidak ibadah kaum muda. Semua arahnya kepada penyembahan. Tapi saya tahu jawabnya. Tuhan menaruh belas kasih kepada penggembalaan GPT Betania. Tuhan menaruh belas kasih kepada sidang jemaat yang di Bandung, di Malaysia, di Sumatera, di Jakarta. Juga Tuhan sedang menaruh belas kasih kepada Anda yang masih menjadi simpatisan, yang tetapi masih terus mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, video internet, YouTube, dalam negeri, luar negeri. Puji Tuhan. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Ini kan amal soleh. Berbuat baik, amal soleh. Terus? bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung dosa manusia, rela mati untuk dosa manusia. Tetapi kalau ada orang mati karena dosa manusia, itu namanya mati konyol. Contohnya, penjahat rela mati dengan sesama penjahat, toh? Iya toh? Iya, itu mati konyol namanya. Terus,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kalau ibadah tidak memuncak, terus sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. tidak ada artinya, tidak berfaedah. Itu loh saudaraku. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, sudah seharusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan lewat ibadah ini untuk dituntun oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran, dibawa sampai kepada kekekalan. Tata Allah seterusnya sampai selama-lamanya, kekal. Maka tongkat itu harus memimpin, menuntun ibadah ini sampai kepada puncaknya, kekekalan. Itulah doa penyembahan. Sebagai kasih dari Allah yang sempurna bagi kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Itu sedikit saja ciri supaya kita bisa mengenal apakah ibadah itu sudah dituntun oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran sampai kepada puncaknya atau belum. Itu saja. Sehingga saya perkenalkan supaya kita saling mengenal. Jadi jangan ditipu-tipu dengan cara pelayanan. Ujilah roh itu. 1 Yohanes pasal 4. Karena sekarang sedang marak roh antikris masuk dalam gereja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Saudara bersyukurkah? Bersyukur? Tuhan, saya bersyukur. Saya berterima kasih. Untung saya mengenal Tuhan. Tapi baru masih koma loh, belum titik. Untung saya mengenal Tuhan, masih koma. Lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Titik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, lalu kita baca kembali. Setelah kita sudah mengerti dan mengenal dari puncak ibadah itu sendiri, di tangannya masing-masing, tangannya ada satu kecapi Allah, kecapi surgawi, supaya bisa mengikuti nada-nada surgawi di bumi ini, di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ya, itulah pertolongan yang tak terduga kepada bumi manusia yang hina berdosa, bukan? Amin. Puji Tuhan, doa penyembahan. Makanya sama seperti anak laki-laki yang dilahirkan itu bagaikan dirampas. Puji Tuhan, naik ke surga. Lalu bagian B sekarang. Ia membuka mulutnya Bumi membuka mulutnya terus dan menelan sungai yang disemburkan dan menelan naga itu. sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, bumi membuka mulutnya. Kalau ibadah ini betul-betul sudah sampai kepada puncaknya, apa saja, apapun yang terjadi, kehidupan kita akan dibebaskan. Sebab bumi datang membuka mulutnya. Amin saudaraku. Sehingga pengaruh arus apapun tidak dapat menghanyutkan kehidupan rohani kita semua. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana hebatnya doa penyembahan ini. Untuk segera datang menolong dan memberi pertolongan kepada kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Sebab itu, kalau saudara perhatikan, si Lintah, dia mempunyai 2 anak perempuan. Anak pertama namanya Untukku. Anak yang kedua namanya juga Untukku. Kikir. Tidak mengerti apa-apa. Bagaikan dunia orang mati. Bagaikan padang gurun. Sebanyak apapun hujan turun di atasnya, tidak akan berbekas. Tetapi yang Tuhan ceritakan pada sore hari ini kepada kita adalah doa penyembahan. Amin saudaraku. Penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kikir waktu untuk menyembah.
Amin, saudaraku. Jangan kikir hati dan perasaanmu untuk dikorbankan. Jangan kikir untuk biaya dan materi. Inilah tabisan seorang hamba Tuhan dalam kitab suratan Timotius yang sudah dipelajari tadi malam lewat ibadah kaum muda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Lihat tadi ular itu menyemburkan ayat 15 sebelum kita masuk kepada Wahyu 16. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Tapi tujuannya untuk menghanyutkan gereja di akhir zaman ini. Itu waktu yang tepat bagi setan. Tapi ternyata ada pertolongan Tuhan yang tak terduga, bukan? Amin. Puji Tuhan. Karena kita mau menyerahkan diri dituntun oleh tongkat kerajaan. Ibadah kita dituntun sampai kepada puncaknya. Tapi lihat apa yang keluar dari mulut naga itu. Juga ditulis di dalam Wahyu 16, saudaraku, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus Ketujuh malapetaka. ya, ketujuh malapetaka. Ini malapetaka atau cawan murka Allah yang keenam. Puji Tuhan, cawan murka Allah yang keenam. Itu orang yang menolak kasih dari Allah. Sebab ada 3 kali 7 penghukuman. Bukan? Amin. 7 yang pertama penghukuman dari 7 meterai. Itu orang, penghukuman itu berlaku bagi mereka yang menolak kegiatan roh. Kemudian 7 kali yang kedua, penghukuman dari 7 meterai. Itu penghukuman bagi mereka yang menolak pembukaan firman. Gulungan kitab dengan 7 meterainya dibuka. Kalau ditolak pembukaan firman, hukumannya 7 meterai. Barulah 7 kali penghukuman yang ketiga, itu cawan murka Allah, 7 bokor dari 7 malaikat. Itu penghukuman akan berlangsung, penghukuman yang terakhir berlangsung kepada mereka yang menolak kasih dari Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Menolak kegiatan roh, penghukumannya datang dari 7 meterai. Menolak pembukaan firman, penghukumannya datang dari pembukaan firman Allah. Firman itu sendiri. Menolak kasih Allah, penghukumannya datang dari 7 cawan murka Allah. Itu loh, saudaraku. Lalu ayat 13 sampai 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang Ya, dan dari mulut nabi palsu itu ya, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. puji Tuhan. Ini 3 serangkai dari setan. 3 serangkai dari setan itu trinitas dari setan. Naga, antikris, nabi palsu. Dari mulut mereka ada keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi apapun yang dikerjakan oleh 3 serangkai dari setan tidak akan menuntun kita sampai kepada puncaknya ibadah. Selain daripada roh najis yang menyerupai katak. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kalau ibadah ini, ibadah bumi yang dikerjakan oleh nabi palsu, hanya sibuk berbicara mukjizat jasmani, ibadah laut yang dikerjakan oleh antikris, bicara soal berkat-berkat, berbicara soal ekonomi, semuanya arahnya kepada kenajisan. Tidak mengarah kepada puncak ibadah doa penyembahan, saudara. Ingat itu. Orang kalau terikat dengan perkara lahiriah, ujung-ujungnya ibadahnya sampai kepada kenajisan. Terus, Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. ya sebab itu jangan heran kalau terjadi mukjizat. Bukan itu yang nomor 1. Kalau hanya terletak di situ saja, nanti ujung-ujungnya dikuasai kenajisan. Kenapa gereja dikuasai kenajisan? Karena ibadah itu tidak dituntun oleh tongkat kerajaan sampai kepada puncaknya. Terus, Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. puji Tuhan. Haleluya.
Lihat, pada akhirnya ibadah bumi akan dihukum oleh cawan murka Allah yang keenam. Ibadah laut yang juga tidak menuntun sampai kepada puncak ibadah akan dihukum oleh cawan murka Allah yang keenam. Puji Tuhan. Perhatikanlah itu. Kalau Tuhan sudah berbicara dari hatinya, maka sambutlah hatinya Tuhan dengan hati. Tuhan tidak berkata sambutlah dengan gajimu 1 tahun, tidak. Sambut hatinya dengan hati kita masing-masing. Kalau Maria bisa sanggup 1 tahun, yang Tuhan tuntut dari kita hanya hati. Biarlah 2 tangan imam besar menuntun ibadah ini sampai kepada puncaknya, doa penyembahan. Lihat, zaman Musa juga dituntun untuk membebaskan Israel dari Firaun dan perbudakan Mesir. Zaman Yesus juga tongkat kerajaan, tongkat yang sama, tidak pernah beralih. Teramat lebih, zaman akhir ini, kita harus betul-betul dituntun oleh tongkat kerajaan, tongkat kebenaran. Ibadah ini dituntun sampai kepada puncaknya, doa penyembahan. Jangan lagi mau ditipu oleh setan. Ibadah dituntun hanya sebatas berkat. Ibadah dituntun hanya sebatas mukjizat. Kalau ibadah sebatas berkat, ibadah laut. Ibadah hanya sebatas mukjizat, ibadah bumi, nabi palsu. Binatangnya keluar dari dalam bumi. Sebab itu, saya yakin dan percaya bahwa saudara sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore ini Tuhan mau menyatakan kasih-Nya yang besar. Tuhan mau merangkul kehidupan rohani kita dengan 2 tangan yang kuat untuk dibawa mendekat dalam pangkuannya, kekal sampai selama-lamanya. Kekekalan. Kekekalan. Penyerahan diri. Penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.